Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu taala. Namun karena pembahasan atau biografi Ummahatul Mukminin telah kita bahas tuntas, maka sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, masih di kitab yang sama, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab ini berisi tentang biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mereka para wanita, maka Al-Imam Al-Muhibbuddin At-Tabari ketika membahas keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tentu yang dibahas adalah keturunan wanita, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wanita. Terlebih merekalah yang masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan kebanyakan mereka. Sedangkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki, anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua telah meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan seorang putra pun, seorang anak laki-laki pun. Namun beliau meninggalkan putri-putri. Taib, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suci. Maka yang pertama yang dibahas di sini adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita baca penjelasan yang ada di dalam kitab ini. Disebutkan di sini ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ya, jadi ibunya Fatimah adalah Khadijah. Fatimah lahir saat kaum Quraisy merenovasi Baitullah. Ini terjadi 5 tahun sebelum nubuwah, sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Ya, jadi Fatimah itu lahir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Di usia berapa ini? Kalau disebutkan di sini 5 tahun sebelum kenabian. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Berarti 5 tahun sebelum masa kenabian, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia putri
seorang wanita yang bernama Fatimah ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. 35 tahun. 10 tahun setelah beliau SAW menikah. Nabi menikah di usia 25 tahun, maka 10 tahun setelah itu beliau mendapatkan karunia seorang putri yang bernama Fatimah. Nah, berarti Khadijah saat itu berusia berapa? Kalau Khadijah kita ketahui menikah dengan Nabi SAW berusia 40 tahun, maka 10 tahun berikutnya beliau melahirkan Fatimah. Berarti berusia 50 tahun. Ya, karena selisih usia Nabi SAW dan Khadijah itu 15 tahun. Nabi berusia 35 tahun, Khadijah berusia 50 tahun, lahirlah buah hati mereka berdua yang diberi nama Fatimah. Dan kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usia 50 tahun. Usia 50 tahun di zaman modern saat ini, saya yakin banyak di kalangan medis yang menganggap usia 50 tahun adalah usia yang berbahaya untuk memiliki seorang anak. Ya, resti kata zaman sekarang, resiko tinggi. Tapi kita lihat Khadijah radhiyallahu anha melahirkan Fatimah di usia 50 tahun. Ini menunjukkan yang namanya rezeki berupa anak Allah yang tahu. Ketika seorang wanita diberi karunia seorang anak yang ada di kandungannya, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki bayi itu lahir dengan sehat, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allah kehendaki bayi itu lahir tidak sehat atau bahkan Allah takdirkan mati, maka ini pun bisa terjadi pada wanita-wanita berusia muda. Ya. Jadi cukup kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang wanita yang berusia senja, katakanlah, lalu ternyata Allah berikan karunia anak, maka terimalah dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun Khadijah melahirkan seorang bayi wanita yang diberi nama Fatimah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Al-Munzir bin Sa'labah dari Al-Ba' bin Ahmad Al-Yashkuri bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu meminang Fatimah radhiyallahu anhu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah masa dewasa ya. Abu Bakar pernah melamar Fatimah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, aku menantikan putusan terkait hal itu. Jadi Nabi tidak menjawab secara tegas, tidak menolak dan juga tidak menerima. Abu Bakar lantas menyampaikan hal itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, beliau menolak pinanganmu wahai Abu Bakar. Jadi Umar merasa jawaban Rasulullah SAW itu maknanya penolakan. Ya, jadi Abu Bakar ditolak sebagai menantu. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada Umar, kalau begitu pinanglah Fatimah melalui Nabi SAW. Umar kemudian meminang Fatimah, lalu beliau berkata kepada Umar seperti yang beliau katakan kepada Abu Bakar, aku menantikan putusan terkait hal itu. Umar lantas menemui Abu Bakar dan memberitahukan hal itu kepadanya. Abu Bakar berkata kepada Umar, beliau menolakmu wahai Umar. Ya, jadi sama. Mereka berdua sama-sama ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, setelah itu pihak keluarga Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ali, "Pinanglah Fatimah." Maka Ali menyahut, setelah Abu Bakar dan Umar ditolak, wallahu alam ini mungkin menampakkan kalau Ali kurang percaya diri. Orang sekelas Abu Bakar dan Umar saja ditolak, apalagi saya. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya. Maka pihak keluarga Ali mengingatkan ikatan kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pihak keluarga Ali merasa engkau memiliki kelebihan dibandingkan mereka berdua, Abu Bakar dan Umar. Engkau punya hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali sendiri adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau Abu Talib adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali ibn Abi Talib adalah saudara sepupu. Jadi mereka punya hubungan keluarga yang cukup dekat. Maka Ali pun meminangnya. Dan akhirnya Nabi pun menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ternyata ini yang dinanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menolak Abu Bakar dan Umar karena memang beliau sudah menunggu Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di sini Ali radhiyallahu anhu menjual unta dan beberapa barang miliknya. Hasil penjualan mencapai 480 dirham. Coba dicek. Sudah barusan. Coba dicek. Taib. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan menjual unta dan beberapa barang miliknya dan hasil penjualan mencapai 480 dirham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, 2/3 belikan wewangian dan 1/3 belikan perabotan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, 480 dirham. Ini kalau kita nominalkan di zaman sekarang cukup banyak nilainya. 1 dirham atau 1 dirham itu sebanding dengan 1/10 dinar. Jadi 1 dinar itu senilai 10 dirham. 1 dinar senilai 10 dirham. Ya. Berarti 480 dirham sama dengan 48 dinar. Nah, 1 dinar sendiri berapa? 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Jadi tinggal dikalikan 48. Ya. Coba kita kalkulasikan. 48 dinar dikali 4,25 gram emas sama dengan 204 gram emas. 1 gram sekarang berapa harganya? Ada yang mengatakan sampai 1 juta. Anggaplah enggak sampai 1 juta, anggap 800.000. 204 kali 800.000. Ya, tinggi sekali, 163 juta. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan besar ya. Karena hasil penjualan ini kalau kita nominalkan sekitar berapa tadi? 163 juta. Ini tentu
uang yang sangat banyak. Namun kalau kita perhatikan kehidupan Ali dan Fatimah itu sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Kalau orang zaman sekarang dari uang segitu ya bisa hidup cukup baik, ya meskipun mungkin rumah ngontrak dulu gitu ya. Tapi setidaknya mereka atau pasangan yang memiliki harta sebanyak itu ya bisa dikatakan hidup cukup baik. Jadi wallahu a'lam bishawab, 480 dirham ini hitungan zaman dulu apakah sama dengan zaman sekarang? Ala kulli hal, hasil penjualan itu dipakai untuk membeli minyak wangi dan perabotan rumah. Taib, kemudian disebutkan di sini telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Zakaria, telah bercerita kepada kami Musa bin Qais Al-Hadrami. Ia berkata, aku mendengar Hujr bin Anbas pernah berkata, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma meminang Fatimah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, dia Fatimah milikmu wahai Ali. Aku bukanlah Dajjal, kata Nabi SAW. Maksud beliau adalah aku bukan seorang pendusta. Ini beliau katakan karena sebelum Abu Bakar dan Umar meminang Fatimah, beliau sudah berjanji untuk menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ya, jadi ini menyambung kisah yang tadi. Abu Bakar meminang Fatimah ditolak, Umar meminang Fatimah ditolak. Dan alasan Nabi dalam riwayat tadi menyebutkan bahwa sedang menunggu kepastian. Ya. Dan ternyata dari riwayat ini disebutkan Nabi sudah yaitu merencanakan untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali benar-benar melamar Fatimah, barulah Nabi SAW menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi tidak berdusta. Makanya beliau menolak lamaran dari Abu Bakar dan Umar. Taib. Demikian pula telah mengabarkan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah dari Ubbad bin Mansur. Ia berkata, aku mendengar Atha berkata, Ali radhiyallahu anhu meminang Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Fatimah, sesungguhnya Ali meminangmu. Fatimah diam. Lalu beliau menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan diamnya seorang wanita apalagi seorang gadis ini tanda persetujuan, tanda setuju. Ya. Jadi ketika Fatimah diam tatkala Ali melamar beliau, maka Nabi pun langsung menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian riwayat yang lain ini membahas tentang apa? Pernikahan Ali dan Fatimah. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Nujaih dari ayahnya, dari seseorang yang mendengar Ali berkata, aku bermaksud meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, demi Allah, aku tidak punya apa-apa. Jadi Ali merasa tidak punya apa-apa untuk meminang Fatimah. Bagaimana ini? Setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, aku teringat hubungan kekerabatan dengan beliau. Aku lantas meminang Fatimah. Beliau bertanya, itu Rasulullah SAW, apa yang kau punya? Ya, wajar seorang ayah ketika putrinya dilamar bertanya, kamu punya apa? Melamar anak saya. Ya. Inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Apa kamu punya sesuatu? Aku menjawab, yaitu Ali bin Abi Thalib, aku tidak punya apa-apa. Jadi cukup berani ya Ali meminang Fatimah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Maka beliau bertanya lagi, lalu mana baju besi Hutamiyah? Ya, salah satu baju besi yang dikenal, Hutamiyah, yang bermakna yang mematahkan pedang
Artinya kalau pedang itu dipukul ke baju besi itu, maka pedang itu akan patah. Ada yang mengartikan baju besi hutamiyah adalah baju besi yang berat dan lebar. Dan ini dinisbatkan kepada salah satu keturunan Abdul Qais bernama Hutamah bin Muharib. Mereka bekerja membuat baju besi. Jadi keluarga ini dikenal sebagai pengrajin baju besi yang bagus. Nah, Ali punya itu. Maka diingatkan oleh Nabi SAW, mana baju besi hutamiyah yang pernah aku berikan kepadamu pada hari ini dan itu? Maka Ali menjawab, ada di tempatku. Maka Nabi SAW mengatakan, berikan itu kepadanya, jadikan itu sebagai apa? Maharmu. Ya. Akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, aku pun kemudian memberikan baju besi itu kepada Fatimah. Jadi maharnya Ali ketika menikahi Fatimah itu apa? Baju besi. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, yaitu Nabi SAW berkata, ketika bertanya mana baju besi hutamiyah itu, Ali mengatakan ada, ya, ada di di tempatku. Maka Nabi mengatakan, berikan itu kepadanya sebagai maharnya. Berikan itu kepada siapa? Fatimah sebagai maharnya. Kemudian Ali menyerahkan baju besi itu kepada Fatimah sebagai mahar, lalu menikahinya. Ikrimah berkata, baju besi tersebut senilai 4 dirham. Ya, berbanding jauh dengan hasil penjualan unta dan beberapa barang milik Ali tadi. Berapa? 480 dirham. Baju besinya seharga 4 dirham. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kisah yang lain lagi. Setelah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW berkata, wahai Ali, pernikahan itu harus ada walimahnya. Dan ini termasuk di antara tuntunan Rasulullah SAW. Beliau pernah memerintahkan salah seorang sahabat yang diketahui baru saja menikah untuk menyelenggarakan walimah. Apa kata Nabi SAW? Aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Ya. Jadi walimah itu hal yang harus ditunaikan ketika seseorang menikah. Ada di antara hikmahnya sebagai pemberitahuan. Menikah itu kabar gembira, perlu untuk diumumkan. Dan pengumuman pernikahan itu sekaligus dengan undangan makan. Ya, jadi makan dalam undangan pernikahan itu disebut sebagai walimah. Maka Ali disuruh menyelenggarakan walimah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada seorang sahabat Sa'ad, ya, lantas mengatakan, aku mempunyai seekor kambing. Lalu beberapa orang Ansor mengumpulkan beberapa sok, ya, satu ukuran takaran, ya, jagung untuk menyelenggarakan walimah tersebut. Jadi ada yang nguruni bahasa kita. Ada yang nguruni kambing, ada yang nguruni jagung sebagai hidangan walimah. Di malam pertamanya Nabi SAW berkata, engkau jangan melakukan apapun sebelum engkau menemuiku. Ya, jadi Nabi berpesan kepada Ali, jangan lakukan apapun sebelum menemui Nabi SAW. Itu malam pertama. Maka Nabi SAW kemudian meminta air, beliau berwudu, lalu menuangkan air tersebut kepada Ali. Beliau kemudian berdoa, ya Allah, berkahilah keduanya, limpahkanlah berkah untuk keduanya, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Jadi ternyata Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, di malam pertama jangan lakukan apapun sebelum bertemu dengan Nabi, karena Nabi ingin apa? Mendoakan keberkahan bagi mereka berdua. Taib. Kemudian ada lagi kisah di antara
perabotan rumah tangga yang dimiliki oleh Ali dan Fatimah. Disebutkan di sini telah mengabarkan kepada kami Al-Hasan bin Musa, telah bercerita kepada kami Zuhair dari Jabir dari Muhammad bin Ali. Ia berkata, Ali menikahi Fatimah dengan mahar kulit kambing dan pakaian yang sudah usang. Ya. Jadi ini salah satu atau mungkin harta lain yang menjadi mahar. Kalau tadi maharnya Ali apa? Baju besi. Sedangkan dalam riwayat ini maharnya adalah kulit kambing. Yang konon kulit kambing itu nanti akan dipakai sebagai alas tidur bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya disebutkan di sini juga telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah dari Mujahid atau dari Mujalid dari Amir, ia berkata, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku menikahi Fatimah sementara aku dan dia tidak memiliki kasur apapun selain kulit kambing yang kami gunakan tidur pada malam hari. Ya. Jadi ini menyambung mahar yang diberikan Ali bin Abi Thalib tadi dalam riwayat ini apa? Kulit kambing dan beberapa pakaian yang sudah usang. Ternyata mahar itu dipakai untuk alas tidur mereka berdua di malam hari. Ini menunjukkan apa? Sederhana sekali kehidupan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian kapan Fatimah menikah? Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar telah bercerita kepadaku Ubaidullah bin Muhammad bin Umar bin Ali dari ayahnya, ia berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab, tepatnya 5 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Ali menggaulinya sepulang dari perang Badar. Saat digauli Fatimah berusia 18 tahun. Ya. Jadi Ali menikah dengan Fatimah itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. 5 bulan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tapi enggak langsung berumah tangga. Tidak langsung tinggal seatap. Mereka berdua baru tinggal seatap, baru membangun rumah tangga setelah Ali bin Abi Thalib pulang dari perang Badar. Perang Badar sendiri terjadi di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dan pulang dari perang Badar ada yang mengatakan itu di awal bulan Syawal di tahun kedua Hijriah. 6. Dan usia Fatimah saat itu 18 tahun. Berarti kurang lebih pernikahan Fatimah dengan Ali ketika Fatimah berusia 16 tahun. Karena perang Badar tahun kedua Hijriah. Atau coba kita urut dari lahirnya Fatimah. Fatimah lahir 5 tahun sebelum masa kenabian. Kan gitu ya. 5 tahun sebelum masa kenabian. Setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. 13 tambah 5 berapa? 18. Jadi wallahu a'lam bishawab. Nampaknya ada perbedaan hitungan di sini. Kalau Fatimah berusia 18 tahun ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, harusnya mulai berumah tangga ketika berusia 20 tahun. Karena pernikahan pernikahan Ali dengan Fatimah itu setelah Nabi hijrah di tahun pertama, 5 bulan setelah Nabi tiba di kota Madinah.
2 tahun berikutnya setelah perang Badar, Ali dan Fatimah baru membina rumah tangga. Berarti jarak antara pernikahan Ali dan Fatimah dengan waktu mereka membangun rumah tangga 1,5 tahun atau hampir 2 tahun. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan hitungan ini. Kalau menurut hitungan yang disebutkan di sini, Fatimah dan Ali menikah di usia 16. Fatimah menikah dengan Ali di usia 16, lalu membangun rumah tangga di usia 18. Tapi kalau kita tarik mundur sejak lahirnya Fatimah sampai hijrahnya Nabi SAW, maka di situ ada 18 tahun. Jadi Fatimah menikah dengan Ali di usia 18 tahun. 2 tahun setelahnya baru membangun rumah tangga. Berarti usia 20 tahun. Ya, perbedaan yang cukup tipis lah. Selisih 2 tahun. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Shu'aib dari Yahya Syabal dari Abu Ja'far, ia berkata, saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 1 tahun atau sekitar itu. Saat Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, carilah rumah. Ali kemudian mencari rumah. Ia mendapatkan rumah agak jauh dari Nabi SAW, dan di sanalah Ali menggauli Fatimah. Selang berapa lama Nabi SAW datang menemui putrinya, lalu berkata, aku bermaksud memindahkanmu di dekatku. Jadi Nabi ingin agar putrinya itu pindah, karena rumah mereka jauh. Nabi ingin agar lebih dekat. Nah kemudian Ali berkata kepada Rasulullah SAW, kalau begitu berbicara dengan Harithah bin An-Nu'man. Siapa dia? Harithah bin An-Nu'man adalah salah seorang sahabat Ansor. Ya, adalah salah seorang sahabat Ansor yang memiliki, ya bisa dikatakan banyak rumah. Maka Ali mengatakan kepada Rasulullah SAW, bicaralah ya Rasulullah dengan Harithah bin Nu'man agar ia mau pindah untuk aku tempati. Rasulullah pun mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Harithah sudah pindah untuk kami tempati sampai aku merasa malu. Jadi ternyata Nabi SAW sempat meminta Harithah untuk pindah dari kediamannya karena mau ditempati oleh Nabi SAW dan istrinya. Masa minta tolong lagi untuk putri dan mantunya. Jadi Nabi merasa malu kalau meminta Harithah untuk pindah supaya rumahnya bisa ditempati Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata ucapan Nabi SAW ini sampai ke telinga Harithah. Jadi ternyata Harithah tahu kalau Nabi itu sungkan meminta Harithah untuk pindah agar rumahnya ditempati putri dan menantunya. Maka Harithah mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau hendak memindahkan Fatimah di dekatmu. Ini rumah-rumahku, rumah-rumah Bani An-Najjar yang paling dekat denganmu. Sungguh aku dan hartaku tidak lain adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi subhanallah, jadi Harithah bin An-Nu'man justru rela kalau rumahnya dipakai untuk keluarga Nabi SAW. Ya, jadi beliau memang punya banyak rumah ya. Silakan pakai rumah-rumah ini, karena hartaku dan diriku adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah wahai Rasulullah, kata Harithah, sungguh apa yang engkau ambil dariku itu lebih aku sukai daripada yang engkau biarkan. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, engkau benar, semoga Allah memberkahimu. Beliau kemudian memindahkan Fatimah ke salah satu rumah milik Harithah. Ya, jadi inilah seorang sahabat yang mulia,
yang rela rumahnya dipakai untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian sedikit mengulang atau membahas kembali tentang walimah pernikahan. Tadi sudah kita bahas ya, di antara walimah yang diselenggarakan oleh Ali bin Abi Thalib itu ada sumbangan kambing dan sumbangan jagung. Nah, sekarang ada yang lain di sini. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ismail dari Abu Fudaik dari Aun bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari ibunya Ummu Ja'far dari neneknya Asma binti Umais, ia berkata, nenekmu Fatimah dipersiapkan untuk diserahkan kepada kakekmu yaitu Ali. Jadi Asma binti Umais itu menceritakan kepada cucunya Fatimah dan Ali, menceritakan kisah cinta nenek dan kakek mereka, ya. Lalu Asma binti Umais mengatakan, isi kasur dan bantal mereka berdua tidak lain hanya serabut. Walimah dibuat untuk pernikahan Ali dan Fatimah. Pada masa itu tidak ada walimah yang lebih baik dari walimahnya. Ia menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi demi setengah wasak gandum. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib menggadaikan baju besi miliknya untuk mendapatkan beberapa gandum, beberapa takaran gandum. Demikian pula tadi sempat kita bahas tapi diulang lagi di sini. Telah mengabarkan kepada kami Anas bin Iyad dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menggauli Fatimah, kasur mereka berdua adalah kulit domba. Yang tadi dipakai untuk apa? Mahar, ya. Bantal mereka berdua terbuat dari kulit berisi serabut. Ini menunjukkan apa? Kesederhanaan. Di zaman itu memang zaman yang sangat-sangat sederhana. Tapi ini berbeda ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, terutama setelah zamannya Utsman bin Affan. Ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri-negeri yang ada, maka kehidupan kaum muslimin itu berangsur membaik. Namun di masa ini, di masa Nabi SAW masih hidup, sebelum Nabi SAW meninggal dunia, apalagi sebelum Fathu Mekkah, maka kehidupan para sahabat itu sangat-sangat sederhana. Bahkan kalau mau dikatakan sangat-sangat kekurangan. Ada satu kisah yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada beberapa sahabat, saya lupa nama mereka, yang bercerita. Salah seorang dari mereka itu bercerita, ya, dulu kita itu ada bertujuh pernah menemani Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan yang sama sekali kita tidak memiliki makanan kecuali hanya dedaunan saja. Sampai-sampai karena kita hanya makan daun, kotoran kita seperti kotorannya kambing. Jadi pernah mengalami masa-masa yang sangat-sangat kekurangan. Nah, lalu seorang sahabat ini menyampaikan, dan sekarang, kalau nggak salah itu di masa kepemimpinan setelah Umar bin Khattab, saya lupa. Dan sekarang mereka sudah menjadi amir-amir, yaitu pemimpin-pemimpin daerah. Ketika kaum muslimin sudah menguasai negeri-negeri. Amir itu kurang lebih maknanya gubernur. Fulan jadi gubernur di misalnya di Irak, fulan jadi gubernur di negeri mana, fulan jadi gubernur di negeri mana. Mereka sudah menjadi pejabat tinggi
Padahal dulunya 7 orang ini sempat mengalami masa hanya makan daun saja di suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Dan ini pula yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah mengalami masa hidup yang sangat sederhana ketika baru saja menjalankan pernikahan dengan Fatimah. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, maka tentu kehidupan ekonomi beliau jauh lebih baik. Ya, bisa dikatakan kalau ketika Ali bin Abi Thalib sudah menjadi khalifah, dunia ada di genggamannya. Tapi siapa mengira seorang Ali bin Abi Thalib pernah hidup sangat-sangat, yaitu sederhana sekali. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, Allah akan apa? Menjadikan mereka penguasa di muka bumi. Jadi 23 tahun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hasilnya dinikmati oleh generasi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, 23 tahun Nabi SAW berjuang mengajak umat untuk mengingat Allah dan negeri akhirat. Setelah itu Allah berikan dunia bagi mereka sekaligus akhirat. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi ketika mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau umat Islam mau meraih kejayaan dunia, maka harus meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdakwah kepada tauhid, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat untuk mengejar akhirat. Selama Nabi SAW hidup, tidak pernah Nabi memotivasi umat untuk dunia. Yang ada adalah akhirat. Dakwah Nabi SAW kepada umat itu untuk mengejar akhirat. Ya, bahkan Nabi SAW lebih khawatir umatnya itu dibukakan dunia daripada apa? Miskin. Beliau pernah mengatakan, mal faqra akhsya alaikum walakin akhsya an tubsatad dunya alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun justru aku khawatir ketika dunia ini dibentangkan bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Ya, dunia ini dibentangkan kepada kalian sebagaimana ini pernah terjadi pada umat-umat sebelum kalian, yang akhirnya mereka saling berlomba-lomba mengejar dunia. Kalian pun juga akan ikut-ikutan. Maka kalian akan binasa dengan sebab mengejar dunia, sebagaimana mereka dahulu juga binasa. Jadi Nabi memotivasi umat untuk mengejar apa? Akhirat. Sepanjang dakwah Nabi SAW fokusnya untuk mengejar akhirat. Tapi sungguh luar biasa, sepeninggal Nabi SAW justru Allah memberikan dunia kepada kaum muslimin. Dunia itu ada di genggaman kaum muslimin. Maka ini menunjukkan orang yang mengejar akhirat itu akan diberikan dunia dan akhirat. Tapi orang kalau mengejar dunia, maka mengejar dunia dengan mengorbankan akhirat. Kita tidak berbicara dunia yang dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Yang kita bicarakan adalah dunia yang ingin diraih oleh umat Islam dengan mengorbankan agamanya. Demi meraih kekuasaan, mereka mengorbankan agamanya. Demi meraih yaitu kepentingan-kepentingan duniawi, mereka tanggalkan agamanya. Maka tidak pernah terjadi
Allah memberikan dunia bagi orang-orang yang mengorbankan akhiratnya. Dunia nggak dapat, akhiratnya pun juga nggak dapat. Yang terjadi justru ketika seorang muslim mengejar akhirat, maka Allah kasih dunia dan akhirat. Ini buktinya. Di zaman Umar bin Khattab, beliau banyak memasuki negeri-negeri Islam masuk di sana. Maka perekonomian Islam semakin baik. Kehidupan kaum muslimin semakin baik dari segi ekonomi, sosialnya. Ini menunjukkan apa? Mereka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengejar akhirat, Allah akan kasih dunia sekaligus akhirat. Nah, ini kita jadikan pelajaran. Kalau kita ngejar dunia dan mengorbankan akhirat, maka kita akan kehilangan dua-duanya. Tapi kalau kita ngejar akhirat, yakinlah Allah akan ngasih dunia itu untuk kita. Ya, ada kalanya Allah kasih dari yang tidak kita duga, atau paling tidak Allah memberikan kepada kita secukupnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau orientasinya akhirat, tapi kehidupan dunia beliau meskipun gak kaya-kaya banget, beliau hidupnya cukup. Beliau hidupnya apa? Cukup. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi, karena masih panjang ini ya, tentang Fatimah, kita tambahkan satu pembahasan lagi ya. Nah, ini ya, yaitu apa yang dilakukan Nabi SAW pada malam pertama Fatimah. Tadi sempat kita singgung, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, jangan lakukan apa-apa sampai saya datang menemui kalian. Namun pada kesempatan yang sebelumnya, di kisah itu hanya menyebutkan Nabi SAW mendoakan Ali bin Abi Thalib keberkahan. Dalam kisah yang lain disebutkan, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman ad-Dimashq, telah bercerita kepada kami Umar bin Salih, telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Ummu Aiman, ia berkata, Rasulullah SAW menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintahkan Ali untuk tidak masuk menemui Fatimah terlebih dahulu hingga beliau datang. Ini sama ya kayak tadi ya. Nabi pesan Ali jangan lakukan apa-apa sebelum saya datang. Nah, kaum Yahudi biasanya menjauhkan pengantin laki-laki dari pengantin perempuan. Jadi ada dugaan, ya kok sama ini dengan perbuatan orang Yahudi. Namun ternyata tidak, jemaah. Nabi melarang Ali untuk melakukan apa-apa sebelum Nabi datang karena ada maksud dan tujuan yang mulia. Nah, setelah itu Rasulullah SAW datang dan berhenti tepat di depan pintu. Beliau kemudian mengucapkan salam dan meminta izin masuk. Beliau dipersilahkan masuk. Beliau bertanya, apakah saudaraku ada di sana? Perhatikan ya. Jadi Nabi SAW masuk di rumah pengantin, menanyakan apakah saudaraku ada di sana. Maka Ummu Aiman selaku pelayan di rumah itu berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Artinya ini ungkapan kaget. Ya, siapa saudaramu yang engkau maksud? Karena Nabi bertanya, apakah saudaraku ada di dalam? Maka Ummu Aiman kaget, siapa saudaranya? Bukankah di dalam rumah ini hanya ada pengantin pria dan wanita? Kok Nabi tanya saudara? Kaget. Maka Nabi SAW menjawab, Ali bin Abi Thalib.
Maka Ummu Aiman bertanya, bagaimana Ali bisa menjadi saudaramu sementara engkau telah menikahkannya dengan putrimu? Kata Ummu Aiman, artinya kok enggak ngomong mantuku ada di sana, tah? Apakah di sana ada menantu saya? Kok Nabi mengatakan apakah di sana ada saudara saya? Paham ya maksudnya ya? Ummu Aiman, pelayan di rumah itu kaget. Karena Nabi bertanya tentang saudaranya. Coba Nabi bertanya, apakah menantuku ada di dalam? Maka Ummu Aiman mengatakan, ya, Ali ada di dalam. Tapi karena Nabi bertanya, apakah saudaraku ada di dalam? Maka Ummu Aiman kaget, siapa yang dimaksud saudara? Ternyata ya Ali. Lantas Ummu Aiman mempertanyakan, bukankah Ali itu sudah menjadi menantumu karena engkau telah menikahkan dengan putrimu? Kok saudaramu? Maka Nabi SAW mengatakan, memang seperti itu wahai Ummu Aiman. Memang benar, Ali itu sepupunya siapa? Rasulullah SAW. Pernikahan Ali dengan Fatimah tidak merubah status Ali sebagai sepupunya Rasulullah SAW, anak dari pamannya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang salah dengan pertanyaan, mana saudaraku? Apakah saudaraku ada di sana? Ya, memang benar Ali adalah menantunya Rasulullah. Tapi dari sisi persaudaraan, Ali ini sepupunya Rasulullah. Dan sekaligus ini memberikan faedah hukum di dalam Islam. Boleh sepupu itu menikahi anak sepupunya. Ya, sepupu tahu kan sepupu? Anaknya paman kita, anaknya Pak D kita, anaknya bibi kita, anaknya bude kita, baik dari jalur ayah maupun ibu. Anak-anak mereka itu sepupu bagi kita dan mereka boleh untuk kita nikahi. Ya, mereka boleh untuk kita nikahi. Maka Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri sepupu beliau, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jelas Ali bin Abi Thalib meskipun sudah menjadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap beliau adalah saudara Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau meminta air, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta air. Setelah itu beliau mencuci kedua tangan beliau di dalam air tersebut. Setelah itu beliau memanggil Ali. Ali pun duduk di hadapan beliau. Beliau kemudian memercikkan air ke dada dan di antara kedua pundaknya dengan air tersebut. Setelah itu beliau memanggil Fatimah yang saat itu tidak mengenakan penutup kepala. Ia terjatuh karena kakinya tersangkut pakaiannya. Setelah itu beliau memercikkan air kepadanya dengan air itu. Beliau berkata, demi Allah, aku tidak jemu untuk menikahkanmu dengan keluargaku yang terbaik. Nabi SAW tidak jemu untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, karena memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga Nabi SAW yang tersisa, yang terbaik ya Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Putra dari Abu Thalib. Dan kita semua tahu Abu Thalib adalah paman kesayangannya Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW kehilangan siapa pertama? Kehilangan ibunya, kemudian kehilangan kakeknya, maka kepengasuhan Nabi SAW diambil oleh paman beliau Abu Thalib. Karena Nabi tidak punya ayah ketika lahir. Dan Abu Thalib adalah saudara kandung dari ayah Nabi SAW, Abdullah. Jadi dekat banget Nabi dengan Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah kepada Islam, meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam, Abu Thalib tetap membela Nabi SAW, melindungi Nabi SAW.
Maka ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi SAW sedih. Bahkan kematian Ali bin Abi Thalib sekaligus kematian istri Nabi SAW Khadijah, ibunya Fatimah, itu disebut dengan tahun kesedihan, tahun ke-10 Hijriah. Maaf, tahun ke-10 masa kenabian. Tahun ke-10 masa kenabian. Nabi ditinggal mati dua orang yang paling dicintai, yang sangat berpengaruh pada kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam jarak yang tidak lama, beberapa bulan. Ya, Nabi ditinggal Abu Thalib, kemudian Khadijah, atau sebaliknya. Nah, ketika Abu Thalib meninggal dunia, gantian Ali yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa apa? Disimpulkan Ali itu keluarga Nabi yang terbaik saat itu. Nabi punya putri dan Nabi punya sepupu yang terbaik. Maka tidak salah atau bahkan sangat tepat ketika Nabi SAW menjodohkan putrinya dengan keluarganya yang terbaik. Apalagi ini diperbolehkan, jamaah. Ini diperbolehkan, tidak dilarang. Dari sini maka kita kalau punya ponaan, lalu kita punya anak, kalau kita ketahui baik agama dan akhlaknya, nikahkan. Di samping kita mendapatkan kebaikan agama dan akhlak yang sudah kita ketahui, kita juga menyambung hubungan kekerabatan. Ya, jadi keluarga semakin dekat. Boleh, anak ketemu anak boleh. Yang tidak boleh kita nikahi ponaan, nggak boleh. Ya, kita menikahi keponakan sendiri nggak boleh. Siapa keponakan itu? Anaknya adik kita, anaknya kakak kita, itu kan ponaan. Tapi anak kita dengan anaknya adik atau kakak kita boleh, itu sepupu. Sepupu menikah boleh, sesama sepupu boleh. Ya, anaknya Pak D sama anaknya Om boleh. Anaknya Bude dengan anaknya Pak D boleh. Nah ini Nabi SAW menikahkan Fatimah putrinya dengan sepupu beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi sangat-sangat senang ketika menikahkan putrinya dengan seorang yang terbaik dari kalangan keluarga beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Ummu Aiman berkata, akulah yang akan mengurus keperluan Fatimah. Di antara barang-barang yang aku persiapkan adalah bantal dari kulit berisi serabut dan hamparan yang digelar di dalam rumahnya. Baik, kisah yang lain masih tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi ini di lain hari. Jadi suatu ketika, kita singkat saja. Suatu hari Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Fatimah, demi Allah, aku terus menimba air hingga dadaku sakit. Jadi Ali mengeluhkan pekerjaannya, ngambil air di sumur sampai dadanya sakit. Lalu Ali mengatakan, saat ini ayahmu mendapatkan seorang tawanan. Pergilah dan mintalah seorang pelayan kepada beliau. Jadi Ali bin Abi Thalib minta kepada istrinya untuk meminta tawanan sebagai pembantu rumah tangga mereka. Maka Fatimah juga menimpali, demi Allah aku juga terus menumbuk gandum hingga kedua tanganku melepuh. Jadi Fatimah juga merasakan hal yang sama. Ya, kecapean untuk mengurusi rumah tangga. Akhirnya Fatimah kemudian menemui Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, ada perlu apa engkau datang wahai putriku? Fatimah berkata, aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu. Tapi Fatimah merasa malu untuk meminta dan langsung pulang. Padahal awalnya mau minta bantuan tawanan perang sebagai pelayan, pembantu rumah tangga.
Tapi ternyata Fatimah malu mau ngomong. Akhirnya setelah salam apa? Pulang. Ali bertanya, apa yang kau lakukan? Fatimah menjawab, aku malu meminta sesuatu kepada beliau. Akhirnya keduanya datang menemui beliau. Akhirnya Ali yang menyampaikan kondisi mereka berdua kepada Nabi SAW. Dan ternyata Nabi SAW tidak mengizinkan tawanan itu untuk dimanfaatkan sebagai pembantu. Kata Nabi SAW, tidak, demi Allah, aku tidak akan memberikan kalian berdua seorang pelayan, sementara aku biarkan ahlu suffah mereka kelaparan, karena aku tidak memiliki sesuatu untuk mereka. Tahu ahlu suffah? Ahlu suffah itu adalah orang-orang muhajirin yang mereka miskin, tidak punya rumah, tidak punya saudara. Mereka tinggal di halaman masjid Nabi. Jadi mereka itu hanya mengandalkan belas kasih orang lain. Dan yang paling sering Nabi SAW, Nabi kalau dapat apa-apa diberikan ke ahlu suffah. Ini bagi untuk ahlu suffah. Dan di antara tokoh ahlu suffah yang paling terkenal siapa? Siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliaulah ahlu suffah sejati. Beliau miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya saudara. Dan beliau radhiyallahu taala anhu yaitu tinggal di Masjid Nabi SAW. Jadi Nabi merasa nggak pantas, masa anak sama menantuku aku berikan pelayan, sementara ahlu suffah mereka orang-orang yang miskin dan kelaparan tidak aku berikan makan. Ya. Lalu Nabi mengatakan, aku akan jual tawanan itu dan hasilnya aku akan infakkan kepada mereka. Jadi Nabi ternyata lebih mementingkan ahlu suffah daripada kedua putri, maksudnya putri dan menantunya. Nah, Nabi SAW kemudian menemui keduanya. Jadi tadi Ali dan Fatimah yang datang kepada Nabi, sekarang gantian. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan Nabi menjumpai mereka berdua. Perhatikan di sini ya. Saat itu keduanya sudah memakai selimut. Ali dan Fatimah sudah pakai selimut, yang jika digunakan untuk menutupi kepala, kaki mereka berdua kelihatan. Kalau digunakan untuk menutupi kaki, kepala mereka berdua kelihatan. Berarti selimutnya nggak jangkep. Ya, kita kalau punya selimut, kita mau nutup seluruh tubuh bisa, full, kaki ketutup, kepala ketutup. Kalau kita kedinginan, kita bisa melakukan itu. Tapi Ali dan Fatimah nggak bisa. Selimut mereka nggak cukup. Kalau nutupi kaki, bagian atas terbuka. Kalau nutupi atas, bagian kaki terbuka. Nah, ketika Nabi datang, maka keduanya terbangun. Lalu beliau berkata, tetap berada di tempat kalian. Jadi Nabi tetap memerintahkan mereka jangan bangun. Kalian tetap di dalam selimut. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Tadi mereka minta apa? Minta pelayan. Maka Nabi menawarkan ada yang lebih baik. Maka mereka berdua menjawab, tentu mau. Ya, wahai ayah, kata Fatimah. Maka beliau SAW bersabda, kalimat-kalimat yang diajarkan Jibril kepadaku, bacalah. Apa itu? Tasbih setiap kali usai salat sebanyak 10 kali, tahmid sebanyak 10 kali, dan takbir sebanyak 10 kali. Subhanallah sebanyak 10 kali, alhamdulillah sebanyak 10 kali, Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Kapan ini? Setiap selesai salat. Loh, bukannya 33 kali? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Benar. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan
bahwa kadang boleh dibaca 10 10 10. Jadi yang afdal 33, tapi boleh dibaca apa? 10 10. Bahkan ada keterangan sebagian yang menyebutkan 11 11. Nah, ini baca. Itu lebih baik daripada memiliki pembantu. Demikian pula apabila kalian berdua hendak tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Jadi ternyata subhanallah walhamdulillah wallahu akbar selain dibaca setelah salat juga dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian Ali berkata, demi Allah aku tidak pernah meninggalkan bacaan ini sejak beliau mengajarkannya kepadaku. Jadi kesimpulannya apa? Ali bin Abi Thalib dan Fatimah tidak mendapatkan pelayan, pembantu, tapi mereka berdua mendapatkan zikir yang diajarkan Nabi SAW yang tidak pernah ditinggal oleh mereka berdua. Dan tentu saja ini lebih berharga, ilmu yang lebih berharga daripada seorang pembantu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara mungkin kita cukupkan sekian kajian kita di sore hari ini, karena masih ada beberapa pembahasan lagi ya yang cukup panjang. Jadi kemungkinan akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ibu-ibu ada yang tanyakan dari apa yang kita sampaikan berupa kehidupan atau biografi dari Fatimah radhiyallahu anha yang kebanyakannya menceritakan tentang kehidupan rumah tangga beliau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, ada yang tanyakan ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Ada. Di sini ada yang angkat tangan di sini di. Silakan yang di Zoom barangkali ada yang mau tanya. Di Zoom ini ada yang raise hand. Mungkin mau langsung dari. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh gitu. Iya. Baik. Baik, jadi ada pertanyaan dari saudari kita. Bagaimana apabila kita memiliki teman-teman yang mereka banyak melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga wallahu alam yang saya pahami, kalau kita masih berteman dengan mereka kita takut terpengaruh.
Tapi kalau kita tinggalkan mereka teman, kira-kira bagaimana? Apakah kita masih boleh berteman atau kita harus tinggalkan? Maka perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, yang berbeda dengan apa yang kita yakini, maka kita boleh untuk meninggalkan mereka pada saat itu. Contoh, kita diundang lalu kita menyampaikan maaf tidak bisa hadir. Itu kalau terkait dengan acara yang tidak ada tuntunannya, atau acara yang mengandung maksiat, mengundang kita ke dalam party, pesta yang di situ banyak terjadi campur baur antara laki dan wanita. Lalu di sana juga disuguhi berbagai macam, katakanlah minuman keras dan lain sebagainya. Maka kita maaf tidak bisa menghadiri. Adapun pertemanan di luar acara itu, maka kita timbang maslahat dan madaratnya. Apa maksudnya? Kalau kita masih berteman dengan mereka, apakah kita masih bisa menjaga agama kita? Ini di luar acara yang mereka lakukan. Ya, misalnya kita masih aktif berkomunikasi via media sosial, tanya kabar, kemudian mungkin ya hubungan sosial, saling tukar informasi, saling memberi dan minta saran, ya, mau sekolah anak di mana yang bagus atau mau masak apa hari ini. Kalau ini masih dipertahankan dan tidak mengganggu agama kita, maka silakan kita berteman. Syukur-syukur kita bisa memberikan nilai positif. Mungkin suatu ketika kita bisa memberikan celetukan, ya daripada buat acara itu, apa enggak lebih baik kita begini? Daripada harta dipakai untuk itu, apakah enggak lebih baik kita gunakan untuk ini? Jadi kita masih bisa memberikan pesan-pesan dakwah. Tapi kalau kita masih berteman dengan dirinya, meskipun di luar acara, mereka yang aktif ngajak kita disindiri terus. Kamu kok nggak pernah datang sih, saya undang. Kita sudah beralasan, sudah menyampaikan, tapi kita disindir. Kamu so eksklusif. Sekarang kamu nggak asik. Yang dengan itu kita merasa tertekan. Dan kita khawatir nanti akan luntur. Iya ya, nggak enak rek. Masa teman nggak datang sekali-kali, datanglah. Maka tinggalkan. Kalau teman seperti itu bisa mendominasi kehidupan kita, sekali lagi ini di luar acara. Kalau acara tidak ada tidak ada toleransi. Dalam artian kita nggak ikut, cukup kita tinggalkan. Tapi di luar acara, di luar kegiatan-kegiatan yang tidak baik, kalau mereka bisa mendominasi kita dengan menyisipkan pesan-pesan yang tidak baik, maka kita tinggalkan teman seperti itu. Lillahi ta'ala. Berharap semoga Allah kasih teman yang lebih baik. Tapi kalau kita masih bisa memberikan nilai positif, silahkan berteman dengan mereka, dengan catatan jangan sampai terpengaruh. Syukur-syukur kita bisa memberikan masukan positif. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Ya. Silakan. Benci. Baik. Pertanyaan susulan, pertanyaan tambahan. Ketika kita tidak suka dengan mereka karena mereka melakukan katakanlah hal-hal yang tidak baik, bagaimana cara menjaga hati kita supaya kita tidak membenci mereka?
Jadi yang disampaikan ibu ini pertamanya membenci, supaya kita tidak membenci mereka. Karena kan membenci seorang muslim nggak boleh. Tapi ternyata di akhir pembahasan bagaimana supaya kita tidak ujub, bangga, membanggakan diri kita lebih baik daripada mereka. Maka kalau yang pertama pertanyaannya, justru membenci mereka itu boleh, sesuai dengan kadarnya. Ingat, membenci pelaku maksiat, membenci orang-orang yang melakukan kesalahan itu boleh, tapi sesuai dengan kadarnya. Saya benci dia, kenapa? Karena dia melakukan maksiat. Itu boleh. Ya, justru wajib kita membenci kemaksiatan dan pelaku maksiat. Kita membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu termasuk di antara awthaqu ural iman, kata Nabi SAW. Di antara tali iman yang paling kokoh, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Saya benci dia, tapi karena Allah. Kenapa? Dia melakukan maksiat. Maka boleh. Tapi ingat, sesuai dengan kadarnya. Jangan offside. Jangan kita membenci karena personalnya. Ya, apalagi membenci karena keturunan, karena ras dan lain sebagainya, enggak boleh. Kalau membenci karena Allah, karena dia maksiat, kita membencinya. Tapi ketika dia berbuat ketaatan, ya kita mencintainya. Adapun menjaga hati supaya tidak ujub, maka wallahu a'lam bissawab, supaya kita tidak merasa sombong, ya hendaknya kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita paling baik. Justru ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku diselamatkan Allah dari kesalahan. Ya Allah, berilah hidayah mereka. Jadi justru doakan mereka. Jangan justru dibalik. Ini saya paling kenal sunnah. Ya, saya lebih paham agama dari mereka. Mereka itu nggak tahu apa-apa. Mereka awam. Bukan, doakan mereka. Dan dengan mendoakan mereka, insya Allah menjadi sarana agar kita nggak ujub. Kita senang dapat hidayah, maka kita pun juga senang kalau teman kita dapat hidayah. Mendoakan kebaikan untuk mereka, insya Allah ini diantara cara untuk mengatasi ujub pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu ya. Amin wa jazakillahu khairan. Wa fiikum barakallah. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.